Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ingin memberikan update nih terkait dengan beberapa kabar sumbernya dari jurnalis The Athletic, Laurie Whitwell ya. Oke, pertama ketika ada pertanyaan nih, apakah Manchester United akan mencari gelandang bertahan yang baru ya, gelandang ketiga tersebut, atau akan mengandalkan Mason Mount. Laurie Whitwell mengatakan mereka ini secara jelas ya melihat ke Sander Berge dan juga Tyler Adams di Bournemouth. Mereka melihat ke pemain-pemain ini dan saat ini mereka masih terus mengakses ataupun mempertimbangkan ke arah mana mereka akan pergi dan ataupun keputusan apa yang mereka akan ambil ya. Dan saat ini mereka memiliki debat secara internal, artinya belum ada keputusan apakah Manchester United akan bergerak untuk mendatangkan gelandang baru atau mereka akan mengandalkan Mason Mount di posisi lini tengah untuk musim ini ya. Ya menurut gue sebenarnya dua situasi yang sebenarnya sama-sama positif kalau melihat performa dari Mason Mount. Gue juga sudah bahas di video sebelumnya. Tapi nama-nama lain seperti kayak Sander Berge, terutama Sander Berge ya, yang tampil bagus bersama dengan Fulham musim lalu dan juga bersama dengan tim nasional Norwegia, pemain yang juga sempat dipantau oleh Manchester United di periode transfer sebelumnya, sehingga ini bukan pemain baru. Ya, ini menarik nih menurut gue seperti itu. Memang ada sedikit situasi yang terkait dengan usia dari Sander Berge yang termasuk usia senior, tapi menurut gue kalau melihat komposisi gelandang ataupun skuad Manchester United secara keseluruhan ya menurut gue nggak masalah sih selama pemain itu bisa menerima perannya ya, apakah menjadi pemain utama, pemain kedua atau bahkan pemain ketiga, dan memiliki kriteria-kriteria misalnya seperti kayak pengalaman di Premier League, kualitas, lalu juga memiliki posisi natural yang di posisi pivot itu ya menurut gua, sehingga bisa diharapkan memberikan kontribusi permainan dengan kapasitas tertinggi ya, kenapa tidak sih menurut gua seperti itu ya. Mungkin secara finansial lah ini yang menarik karena pemain yang berasal dari Premier League biasanya apalagi kalau yang mengincar Manchester United itu tidak pernah murah. Dan terkait dengan pemain berharga mahal atau murah, posisi bek kiri Lewis Hall ke Manchester United ini bagaimana? Apakah ini sudah selesai? Artinya tidak mungkin terjadi. Laurie Whitwell mengatakan kemungkinan iya. Newcastle memberikan indikasi kalau sang pemain tidak akan meninggalkan Newcastle. Kita telah pernah berada di sini sebelumnya dengan Newcastle dengan pemain-pemain lainnya. Mereka ada kesukaan dari Manchester United terkait dengan Lewis Hall. Dan Laurie Whitwell juga mengakui bahwa dia sempat skeptical karena harga 60 juta pounds sekitar itu. Dan bisa saja ini terjadi bahkan di awal pembicaraan. Jadi harga itu bisa jadi memang kalau 60 juta pounds itu berarti sekitar hampir mendekati 80 juta euro. Ini ya bukan angka yang murah ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Manchester United bergerak di bursa transfer kali ini. Ya angkanya terlalu mahal sih menurut gue. Dan kalau melihat Newcastle juga keadaan saat ini sering juga disebutkan ya bahwa mereka sudah mendapatkan income yang banyak dari penjualan-penjualan yang mereka lakukan sebelumnya, sehingga mereka bisa jadi dalam posisi tidak terlalu butuh uang banget gitu loh, sehingga mereka memberikan situasi ataupun keputusan mereka tidak ingin menjual Lewis Hall. Walaupun ada kabar lain juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Lewis Hall itu ingin ke Manchester United ya. Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada hal yang dekat ataupun terdepan terkait dengan potensi kesepakatan Lewis Hall ke Manchester United, walaupun ada beberapa kabar dan juga rumor. Nah ini bisa jadi Manchester United secara internal, walaupun sempat juga gue bahas di channel ini bahwa ya gue menyukai profil Lewis Hall untuk posisi bek kiri di Manchester United, pemain muda, punya kualitas, potensi besar, ya dari atribut-atribut bertahan, passing dan juga menyerang ya, dia menurut gue salah satu yang ideal untuk diposisikan di bek kiri, diposisikan juga sebagai pemain support, sekaligus juga pemberi saingan
bagi Luke Shaw, tapi ya realita lain terkait dengan proses transfer terutama dengan harga finansial ini juga yang membuat keadaan saat ini nampaknya sulit bagi Manchester United untuk bisa bergerak mendatangkan Lewis Hall. Ya, dari kabar-kabar tersebut tadi yang disebutkan oleh Laurie Whitwell, gua juga akan membahas terkait dengan di periode kali ini apa yang akan dilakukan oleh Manchester United ya. Mereka ini saat ini sedang berada pada tahap apa, karena belum ada pergerakan lagi yang konkret. Saya tahu mereka sedang mempertimbangkan di mana harus meletakkan sumber daya mereka selanjutnya. Jadi ya finansial, konsentrasi dan lain-lain, fokus itu mereka sedang mempertimbangkan mereka harus memperkuat di posisi apa. Saya pikir mereka mengatakan sekarang mari kita menilai situasi kita. Jadi mereka ataupun manajemen Manchester United sedang melakukan evaluasi nih. Seperti apa skuad saat ini? Mungkin fans berkata bahwa oke, kita harus mendatangkan pemain ini, pemain itu, posisi ini, posisi itu. Tapi Manchester United dengan, kalau menurut gua ya, segala keterbatasan yang mereka miliki bukan hanya terkait dengan finansial, tapi mungkin juga ya ketika mereka mengincar seorang nama, ini kan fokus konsentrasi akan ditujukan ke hal itu. Lalu juga bagaimana waktu yang terus bergerak ini kan juga dipertimbangkan. Mereka sedang melakukan semacam kayak assessment, evaluasi, introspeksi ya. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apakah melepas, apakah mendatangkan, siapa yang dilepas, siapa yang didatangkan, posisi apa yang harus diperkuat, bagaimana profilnya, siapa namanya dan lain-lain. Mereka melihat pengeluaran sekarang untuk melihat berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan untuk para pemain ini. Lalu apa yang akan mereka berikan kepada Manchester United ya. Jadi dari sini Laurie Whitwell menyebutkan bahwa nampaknya melepas pemain ini yang menjadi fokus dari Manchester United saat ini, dan berapa yang mereka bisa dapatkan dari pemain yang dilepas tersebut untuk bisa mereka gunakan. Jadi memang ada keterbatasan dan mereka seperti kayak bergantung gitu loh, manajemen Manchester United, dan ini keadaannya. Ya menurut gua ini hal yang positif. Mungkin bagi banyak fans ini hal yang nggak bagus atau mungkin hal yang menyebalkan ya, karena wah, Manchester United kok tidak ada pergerakan lagi nih, gimana? Ini hal yang berbeda sih kalau gue lihat yang diambil oleh manajemen Manchester United. Mereka sangat hati-hati, mereka sangat teliti, tapi mereka tahu bahwa mereka harus bergerak gitu loh. Tapi mereka tidak sembarangan. Bisa jadi dua hal ya. Nomor satu, karena mereka juga mewarisi dari kerusakan yang diciptakan oleh manajemen sebelumnya, itu nomor satu. Nomor dua, ya mereka memiliki kebijakan baru yang mereka ingin lakukan secara disiplin juga gitu loh, terkait dengan pengeluaran, dan dalam ini pengeluaran yang bergantung pada pemasukan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pemasukan, ya Manchester United mungkin tidak seperti yang diproyeksikan ya terkait dengan penjualan pemain. Mereka masih mengalami kesulitan yang besar di situ, dan ini berpengaruh ke mendatangkan pemain. Dan menurut gue suka sih keseimbangan ini ya. Jadi tidak hanya sembarangan saja mengeluarkan pemain, mendatangkan pemain, tidak, tapi mereka juga memperhatikan betul, oke, kita ini sudah dapat berapa sih? Sehingga dari pendapatan ini sebenarnya kita harus mengeluarkan berapa sih? Oke, kita masih akan bisa melepas pemain nih, proyeksinya sekian-sekian. Dari proyeksi sekian-sekian ini, kita bisa memproyeksikan berapa yang kita keluarkan, dan pemain-pemain seperti apa yang kita bisa datangkan dengan pemasukan seperti itu. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti ini di manajemen Manchester United, dan ingin mereka praktekkan secara disiplin. Ini hal yang positif. Tapi di sisi lain juga mereka tetap harus bergerak. Bursa transfer ini terus bergerak. Manchester United butuh kualitas. Ya, mereka harus bergerak sih menurut gua, walaupun dengan perhitungan yang teliti, yang cerdik juga. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.